Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gildani Suatu Nazila dengan NIM 225231031 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan mereview film dokumenter yang berkisah mengenai perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan keterbelahan Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar. Perjanjian ini lahir pada sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Mangkubumi, dan VOC pada Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari kata Janti. Tempat ini sekarang disebut juga dengan Duku Kerten, Karanganyar. Di masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana dalam meredakan api konflik, dan Mangkubumi mendapatkan sebuah hadiah, yaitu tanah. Namun, luas tanah itu mendapatkan suatu kecemburuan oleh seorang pangeran. Seorang pangeran itu pun mengeluhkan ketidakadilannya itu kepada gubernur yang bernama Jenderal Baron van Imhoff. Dan jenderal itu pun membuat keputusan untuk tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan pada akhirnya Mangkubumi meminta izin agar tidak kembali lagi ke Tanah Jawa, dan akhirnya diberikan sangu 3.000 real dengan memberikan sangu 3.000 real. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dan menurunkan pada Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, ia bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin berkuasa di Tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan kepada Pakubuwana III. Pada 4 November, Pakubuwana menyatakan persetujuannya. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar di desa Giyanti. Perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya Tanah Jawa menjadi dua bagian, atau disebut juga dengan Palian Nagari, dan menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek keraton, seperti keris, bahasa, tarian, belangkon, dan sebagainya. Karena aspek-aspek tersebut berbeda di antara Surakarta dan Yogyakarta. Pasca perjanjian Giyanti ini, Raden Mas Said yang dahulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan dan menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dan pada Oktober 1755, Pangeran Raden Mas Said atau yang disebut juga dengan Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga. Pada 1757, perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi dan Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa ini masih belum berhenti. Pada tahun 1813, Kesultanan Jogja juga terbelah karena adanya Pakualaman, dan Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Masing-masing memiliki perbedaan model, orientasi politik, dan perbedaan status yang berbeda. Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaraan menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Jogja yang terdapat di dalamnya ada Pakualaman menjadi sebuah daerah istimewa. Nah, dari film dokumenter ini, kita dapat mengetahui apa penyebab dan bagaimana terjadinya Tanah Jawa yang terbelah menjadi 4 bagian.